salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya. Kita berada dalam masa pandemi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk kelancaran dan keberkahan dari apa yang kita pelajari, kita minta satu orang di depan untuk memimpin doa. Ya, satu orang yang untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar banyak, kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadir semua ya. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini Bapak tampilkan ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Ya, kompetensi pengetahuan atau kompetensi esensialnya itu menerapkan proses biosecurity, kemudian kompetensi KD pengalihannya ada melaksanakan biosecurity. Ya, dari KD yang akan kita pelajari, ini tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran tersebut. Ya, dengan pembelajaran biosecurity ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang prosedur biosecurity dengan benar, yaitu melalui kegiatan, diskusi, dan inspirasi atau pustaka. Kemudian mampu menentukan prosedur biosecurity, kemudian dapat menganalisa tentang proses biosecurity, kemudian mengimplementasikan atau mengaplikasikan kegiatan biosecurity secara tepat, kemudian juga setelah penerapan ataupun pengaplikasiannya itu dapat mengevaluasi kembali atau menunjukkan tingkat keberhasilan dari kegiatan biosecurity. Yaitu yang ingin dicapai dalam pembelajaran biosecurity ternak. Kemudian materinya, kemudian ya.
Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagai atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis dan berhubungan dengan gejala dan anatomi tertentu. Ya. Kita berikan aplaus ataupun tangan buat temannya dapat menjelaskan pengertian ataupun definisi dari penyakit. Ya, jadi secara sederhana ataupun yang harus dipahami oleh kalian bahwa penyakit itu adalah suatu keadaan ataupun performa dari makhluk hidup yang khususnya di sini kita pelajari masalah ternak itu perubahan fisiologis ataupun perubahan abnormal atau tidak normalnya dari keadaan semula. Itu adalah penyakit. Nah, ini orientasi masalah ataupun fenomena yang berkaitan dengan pembelajaran kita biosecurity ternak. Ya anak-anak bisa melihat ya? Bisa melihat. Nah, tolong dicermati ataupun diamati gambar serangga yang mengalami mortalitas secara massal. Kemudian di sini ada teks bisa dibaca. Kemudian nanti kalian merumuskan masalah dari fenomena yang ditampilkan ini pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, mungkin sebelum kalian menuliskan atau mengajinya, kita bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1 ya, jadi karena memang jumlah kita ini ganjil ya 19, nanti mungkin ada satu kelompok yang kurang jumlahnya dari kelompok 1 ya. Ya, Bapak akan membagi kelompok kerja untuk kalian. Untuk kelompok 1 3 orang sama 2 yang cowok. Nah, untuk kelompok 1 ya. Ya bisa kalau soal supi dan dia negara ini kita secara kelompok. Dua kan? Nah, yang mau keluaran atau tahun ini. Ya langsung pindah kita ya. Nah, bisa pindah. Ya, untuk kelompok 2 3 orang ini sama 1 cowok, 2 ya, sama.
Ada. Ya, seperti ada yang diperintahkan pada LKPD ya. Setelah kalian mengamati fenomena masalah yang terkait dengan pembelajaran kita biosecurity ternak, pada LKPD itu sudah ada petunjuk setelah mengamati gambar dan teks, tulislah rumusan masalah yang ditemukan pada gambar ini dengan dan kaitkan dan itu tambah ya tambah pada KPD dan kaitkan jawabanmu dengan biosecurity di sini. Ya, mungkin di LKPD tidak ada ya. Di sini ya, di bagian sini dituliskan, karena di sini diperintahkan setelah mengamati gambar dan teks, tulislah rumusan masalah yang ditemukan, kaitkan dengan biosecurity ternak. Tulis tambah kaitkan dengan biosecurity ternak. Jadi setiap kelompok itu punya tugas masing-masing ya, agar bekerja itu secara kolaboratif, kemudian adanya komunikasi bersama anggota. Ya, kalau ada kendala ditanyakan ya. Ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ya. Ya, di sini disuruh membuat rumusan masalah dari pengamatan dari apa yang kalian amati di sini. Ya. Kalau ada kendala bisa ditanyakan ya. Ya, bisa juga kalau ada kendala atau yang belum bisa juga mencari informasi pada internet ya. Browsing lewat internet, tetapi ada batasannya. Jadi informasi yang didapat dari internet tersebut itu tidak semata-mata boleh digunakan sebagai informasi yang harus kita tuliskan dalam pembelajaran. Karena ada beberapa seperti Wikipedia, kemudian tulisan-tulisan pada blog.com itu sebagian besar itu belum dilakukan pemeriksaan oleh lembaga terkait bahwa tulisan tersebut
benar atau hanya sekedar menulis. Jadi informasi yang tepat yang bisa digunakan itu berupa jurnal-jurnal yang sudah diakui keabsahannya ataupun yang sudah melewati tahap verifikasi oleh yang berwenang. Iya ya, suaranya bisa diperkeras suaranya. Ya. Makanya memang suaranya berbeda-beda. Ada. Sama sebenarnya. Cuma bagian atas depan saja yang saya. Berarti ini kan sama. Ya. Isi semua. Dalam barang. Ya, pada tiap kotak ya, pada tiap kotak yang telah disediakan. Tidak termasuk tunggal ya. Jadi pada KPD ini tuliskan semua perintah yang ada pada KPD dalam kotak yang telah disediakan selain dari tugas ya, selain dari tugas pada bagian belakang. Ya. Wah, ada KPD tapi itu arah pinang sih. Ya, kalau ada hambatan atau yang mau ditanyakan, ditanyakan ya. Tidak terjadi miskonsepsi. Pertanyaan yang terakhir ini Pak, berkaitan dengan Ya, ini ada jawaban rumusan masalah secara tepat. Ini rumusan masalah ini. ya setelah kalian merumuskan masalah pada bagian atas, itu jangan ditulis. Nanti setelah kalian mendengar presentasi itu dituliskan lagi rumusan masalah yang paling tepat. Oke, yang kalian tulis pada awalnya mungkin ada yang kurang, itu nanti bisa ditambahkan. Mati lampu.
Ya, ya nanti dipresentasikan yang sudah, ya dilihat-lihat lagi atau dipahami lagi. Ya PowerPoint-nya belum bisa ditampilkan ya, karena lagi mati lampu. Ya, Pak. Ada di mana?
Kelompok satu udah, kelompok dua ya, kelompok tiga ya, kelompok empat paling empat ya. Udah 4 nih, kalau kelompok 3 udah. Udah, Kak. Sudah semua ya. Ya, untuk kelompok satu ya, untuk kelompok satu karena sudah selesai dari awal, siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, satu orang untuk mewakili. Bisa di depan ya. Nanti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga bisa menanggapi presentasi kelompok 4 kalau menurut dari kelompok kalian itu tidak sesuai atau berbeda. Ya, untuk mewakili kelompok 4 siapa? Di depan ya. Ya? Ya, satu aja. Orang aja. Di atas. Di atas. Ya, kesempatan pertama kelompok 4 ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mewakili dari teman-teman saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Organisasi masalah secara simpel. Setelah mengamati gambar dan teks di atas, tuliskan rumus masalah yang Anda temukan pada gambar di atas dan kontak ke atas dalam kotak di bawah ini dan kaitkan jawaban dengan deskripsi. Jawaban kami, mengapa terjadi mortalitas secara massal pada gambar tersebut dan bagaimana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Orientasi masalah secara sinkronus. Setelah mengamati gambar dan teks di atas, tulislah rumusan masalah yang Anda temukan pada gambar di atas dalam kotak ini. Jawaban adalah judul. Jadinya judul. Mengorganisasikan. Uraikan tanggapan kalian mengapa biosecurity pada usaha peternakan baru dilakukan. Jawablah pada kotak yang telah disediakan di bawah ini. Mungkin biosecurity dapat membuat kandang dan ayam tidak terkena penyakit. Nomor 3, berikan alasanmu apakah biosecurity berbeda dengan sanitasi. Mungkin berbeda. 4, buatlah kesimpulan mengenai kegiatan biosecurity pada usaha peternakan. Biosecurity kegiatan yang dilakukan pada pintu masuk peternakan. Mungkin itu saja hasil kerja kelompok kami. Kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok 4? Pas. Kelompok 1? Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan? Coba diulang, apa sih rumusan masalah yang kalian temukan pada gambar di atas? Terjadinya flu. Setelah itu memang membutuhkan jawaban yang berbeda ya, karena yang setiap jelas. kelompok itu pasti memiliki jawaban yang berbeda. Ada lagi yang mau menanggapi? Kelompok 3, Pas. kelompok 1, Pas. adem-adem saja kelompok 1 ini. Ya kalau gitu, kalau sudah ada yang mau menanggapi lagi, ya kita berikan undangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang giliran kelompok 1. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Orientasi masalah secara sinkronus. Setelah mengamati gambar dan teks di atas, tuliskan rumus masalah yang Anda temukan pada gambar di atas dalam kotak di bawah ini. Jawaban kami adalah masalahnya adalah unggas tersebut terjangkit virus flu. Uraikan tanggapan kalian mengapa biosecurity pada usaha peternakan baru dilakukan. Jawaban pada kotak di bawah disediakan di bawah ini.
Karena security dilakukan untuk menjaga kesehatan makhluk hidup. Berikan alasanmu, apakah security berbeda dengan sanitasi? Menurut kami sebenarnya sama. Buatlah kesimpulan mengenai kegiatan biosecurity pada usaha peternakan. Biosecurity adalah kegiatan untuk mencegah penyakit dan manusia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Mungkin ada yang mau bertanyakan? Satu, dua, tiga, empat. Pas ya. Iya Pak, pas. Saya Ya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pramuka yang sedang hadir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan saya di sini akan mewakili dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aam Fokus. Orientasi masalah secara sinkronus. 1. Uraikan tanggapan kalian mengapa biosecurity pada usaha peternakan harus dilakukan. Jawaban kami adalah karena dengan menerapkan biosecurity pada usaha peternakan, khususnya peternakan unggas pada dapat mencegah masuknya wabah penyebab penyakit. 2. Berikan alasanmu, apakah biosecurity berbeda dengan sanitasi? Jawaban kami adalah sanitasi adalah bagian dari kegiatan biosecurity. Jadi kegiatan tersebut adalah sama saja. Apakah ada yang mau bertanya? Kesimpulannya apa yang jadi kesimpulan dari kelompok ya? Nomor 3, buatlah kesimpulan mengenai kegiatan biosecurity pada usaha peternakan. Jawaban kami adalah biosecurity merupakan pengendalian atau pengamanan ternak terhadap bakteri, virus, jamur maupun mikroorganisme lain penyebab penyakit. Sudah. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kelompok 2 coba ditangani aja dulu. Kelompok 2 coba apa yang mau ditanggapi atau ada sanggahan dari kelompok 2? Ya, permasalahan apa yang kalian temukan tadi? Dari gambar. dari gambar. Permasalahan. Masalah. Mengapa harus menerapkan kegiatan biosecurity? Dan apakah biosecurity sangat penting pada usaha peternakan? Kamu bertanya, kamu jawab. Kata kemarin kan rumus masalah itu adanya. Ya, rumusan masalah itu berupa bentuk pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan
apa, kenapa, mengapa. Itu kata dasarnya. Mau mulai? Ada ya? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, kalau sudah. Mungkin itu saja yang kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Jadi dalam KPD tersebut itu ada disuruh untuk merumuskan masalah dari fenomena yang ditampilkan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dan juga ada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kerja ya. Ya seperti ini gambar ternak unggas yang terjadinya mortalitas sangat banyak. Kemudian ada teks rumusan masalah tersebut kita kaitkan dengan biosecurity. Jadi rumusan masalah mengapa biosecurity sangat penting untuk diterapkan di lingkungan ataupun pada usaha peternakan. Nah itu beberapa rumusan masalahnya. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tadi apa pertanyaan pertama tadi? Ada di bawah. Iya. Pada KPD-nya. Kan tadi kan ada dua pertanyaannya ya ini ya. Uraikan tanggapan kalian ya. Uraikan tanggapan kalian mengapa biosecurity perlu diterapkan pada usaha peternakan. Ya, jadi biosecurity menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan ataupun untuk dilakukan pada usaha peternakan. Di mana karena secara definisi biosecurity ini adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh organisme yang berkontak dengan ayam-ayam yang ada di peternakan. Jadi kegiatan biosecurity ini adalah program yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan terhadap makhluk hidup ayam, manusia ataupun tamu yang akan masuk ke dalam lokasi tersebut, agar wabah ataupun kuman penyakit tidak dapat berpindah dari lingkungan luar masuk ke dalam peternakan. Kemudian ada juga yang kedua tadi soalnya apakah menurut kalian biosecurity berbeda dengan sanitasi ya? Ya kemudian jawabannya juga variatif, ada yang mengatakan sama, ada juga yang mengatakan berbeda. Ya, jadi pada dasarnya secara makna memang biosecurity dan sanitasi ini tujuannya untuk membuat lokasi peternakan tersebut tidak terinfeksi ataupun tidak terjangkiti oleh penyakit. Tetapi secara etimologinya bahwa biosecurity itu lebih ditekankan untuk menciptakan kenyamanan hidup dari ternak dan manusia tersebut. Sementara sanitasi itu lebih ditekankan dalam program pencegahan penyakit saja. Nah, itu yang membedakannya. Walaupun secara makna juga mempunyai makna yang sama-sama seperti
Ya sama-sama bertujuannya untuk meminimalisir ataupun mencegah masuk ataupun timbulnya wabah penyakit pada peternakan. Nah, ini beberapa gambar ya, beberapa gambar kegiatan biosecurity. Pada gerbang, ini dilakukan pada gerbang, kemudian kendaraan juga yang masuk ke dalam lokasi peternakan juga harus melewati bak yang sudah dicampur dengan desinfektan ataupun dengan istilah pipi. Kemudian pada mesin-mesin seperti sawarung. Ya, bagaimana proses pemecahan masalah yang dialami oleh masing-masing kelompok. Kelompok satu, bagaimana proses pemecahan masalahnya, nuansa ataupun kondisi proses pemecahan masalah yang terjadi selama melakukan kerja kelompok tadi. Pendapat kami dalam proses pemecahan masalah bagus karena semua anggota kelompok kami bekerja sama. Ya, dari kelompok satu, kesan yang didapat dalam kegiatan kerja kelompok itu terkesan bagus ya. Bagus karena setiap anggota kelompok memahami tugas masing-masing sehingga tidak terjadi kerja yang sepihak atau satu orang, jadi sama-sama ya. Kelompok 4 bagaimana proses pemecahan masalahnya? Proses pemecahan masalahnya berjalan dengan lancar setiap anggota saling bekerjasama untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Nah, berarti sama ya, sama juga dengan kelompok 1. Kelompok 3 Menurut kami dalam proses pemecahan masalah sangat bagus karena anggota kelompok ya, bagus juga. Kelompok 2 bagaimana proses pemecahan masalahnya? Pendapat kami dalam proses pemecahan masalah hanya susah karena baru mendengarnya dan tidak ada proses untuk melihat internetnya. Jadi kelompok 2 agak berbeda ya. Ya. Memahami kendala karena tidak memiliki baru didengar ya. Ya. Ya, karena memang ini kader pertama yang dipelajari dan mungkin pada kampus CP belum pernah mendengar istilah PSBI dalam program biologi. Kemudian kita mengevaluasi kembali, menganalisis dan mengevaluasi dalam KPD terakhir, menganalisis dan mengevaluasi KPD-nya. Ya, dari kemudian apa kira-kira rumusan masalah yang paling tepat dari beberapa yang telah diuraikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tadi kan ada variasi ya, ada variasi rumusan masalah oleh kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 ada perbedaan. Jadi setelah kegiatan bekerja secara kelompok hadir, ya, bagaimana bagaimana rumusan masalah yang paling tepat. Kenapa harus mengadakan kegiatan biosecurity? Pertama,
Apa? Mengapa harus menyelenggarakan Satu kegiatan? orang ya, satu orang saja yang baca. Mengapa harus menerapkan kegiatan biosecurity? Apa harus melakukan kegiatan biosecurity? Ya, kelompok 4. Ya, maksudnya yang berbeda dengan yang dibaca oleh kelompok 3. Mengapa terjadi mortalitas secara massal pada gambar tersebut dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi mortalitas secara massal? Kelompok 2. Kenapa biosecurity perlu dilakukan? Apa hubungan biosecurity dengan penyakit? Satu. Mengapa biosecurity perlu dilakukan? Apa hubungan biosecurity dengan penyakit? Ya, berarti dari rumusan yang telah didapatkan oleh masing-masing kelompok, berarti kegiatan biosecurity ini sangat penting ya, sangat penting diterapkan ataupun diaplikasikan dalam kegiatan usaha peternakan. Ya, agar kenyamanan terjadi pada kehidupan ternak dan terpelihara. Kemudian manusia sebagai konsumen juga mendapatkan produk yang asuh. Kemudian pekerja juga bebas dari penyakit zoonosis. Kemudian tamu juga ataupun orang-orang yang mempunyai keperluan masuk ke dalam lokasi peternakan tersebut itu orang utama. Dan yang utama juga produk yang dihasilkan dari kegiatan ini aman sehingga produk ternak dikatakan atau bisa diasumsikan oleh konsumen sebagai produk protein hewani yang sangat perlu untuk digunakan karena sudah menerapkan biosecurity. Kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Jadi itu rumusan masalah yang didapatkan dari fenomena ataupun masalah yang dibandingkan tadi. Ya, setelah itu dari rumusan masalah kemudian diterapkan tersebut. Ya bisa kita rangkum ya, kita rangkum sebelum ini mungkin ada orang peserta didik yang bisa merangkum dari materi biosecurity ini. Ya. Oh, pantas. Apa kira-kira? Dan menjadi rangkuman dari materi biosecurity ini. Ada? Ada Pak. Ada ya? Ya Pak. Ya, kalau dari peserta didik tidak ada yang dapat merangkum materi biosecurity ini, ini Bapak lakukan ya rangkuman dari kegiatan biosecurity. Yang pertama, biosecurity merupakan pengendalian ataupun pengamanan ternak terhadap bakteri kamu. Penyakit. Biosecurity merupakan tindakan awal dalam meminimalisir suatu fasilitas terinfeksi oleh beberapa jenis penyakit.
Perangkat ataupun keperluan dalam kegiatan industri ini hendaknya selalu diperhatikan dari segi kualitas dan kuantitas. Penerapan biosecurity merupakan tindakan kompleks dari program pencegahan penyakit. Untuk menjamin bahwa peternakan kita menjalankan biosecurity dengan ketat dan disiplin, sebaiknya kita secara rutin 2 tahun 1 bulan sekali mengontrol kegiatan biosecurity atau meminta bantuan karyawan melakukan audit biosecurity secara berkala. Jadi itu secara luas komponen rangkuman dari biosecurity ini ada 5 ya. Jadi intinya biosecurity menjadi hal yang penting untuk harus dalam lokasi peternakan. Karena yang dipelihara manusia atau hewan juga memiliki rasa aman dan nyaman tidak terinfeksi oleh penyakit ataupun beberapa mikroorganisme penyakit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mungkin ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Alat terbang biosecurity itu apa? Ya, sebenarnya ini rangkuman secara keseluruhan ya, dan kita juga mempelajari baru pada KD, tadi KD esensial ya, KD pengetahuan, belum sampai KD pemeliharaan dalam kegiatan atau simulasi biosecurity atau secara praktek simulasinya. Jadi beberapa alat ataupun perangkat ya. Nanti ini terlalu kecil ya, juga alat penjualan ini di sini. Tapi secara umum, ini salah satu penerapan biosecurity dengan 3 zona, merah, kuning, dan hijau. Ya, jadi pada bagian alur ruang masuk dari desinfektan ini, di sini juga ada perangkat dari biosecurity ini. Pada jalan masuk ataupun pada gerbang, kemudian nanti pada zona merah antara zona merah dengan zona kuning atau dengan daerah transisi ya, daerah transisi, karena pada zona merah itu adalah daerah kotor ataupun sudah terakumulasi beberapa virus ataupun penyebab penyakit lain. Kemudian saat memasuki zona kuning, zona transisi tersebut, jadi pakaian yang kita gunakan pada saat berada pada zona merah itu dilepas, kemudian kita membersihkan diri, bisa dengan mandi ataupun ada spraying. Dalam ruangan itu disediakan sebuah spray yang besar, kita masuk pada dalamnya itu akan di spray secara otomatis. Ya, kemudian juga bisa dengan masuk ke shower room. Kemudian setelah itu baru menggunakan pakaian yang pada zona kuning. Kemudian antara zona kuning dengan zona hijau. Jadi sudah diminimalisir ya penyakit ataupun agen-agen penyebab penyakit tersebut itu sudah diminimalisir karena kita sudah menggunakan pakaian dan juga sudah mandi, sehingga kemungkinan besar dari faktor penyebab penyakit yang dibawa tersebut itu sudah tertinggal pada zona kuning tersebut. Di sini juga ada perangkat seperti sprayer ataupun showroom. Kemudian pada bagian ini juga beberapa perangkat dari kegiatan biosecurity ini, tapi mungkin
Kalau kecil ya, juga ya. Ya, pada bagian akhir dari LKPD itu ada tugas ya, ada tugas rumah itu bisa dikerjakan secara individu. Ya, Nah, pada tugas rumah ini, tapi pada berikut ini kok nggak ada yang kosong. apanya? Coba dipahami pernyataan di atasnya. Tapi Pada berikut ini. pada berikut ini, karena kita mencoba melakukan pembelajaran pada level tingkat berpikir kritis ya, atau high order thinking skill. Jadi itu mana kembali ini? Jadi di sini ada nama bahan, kemudian golongan dan fungsi. Kalian disuruh untuk mencocokkan antara nama bahan, golongan dan fungsi dan tersebut. Dan ini mungkin sudah bahan, fungsi dan golongan. Ini pada level ya. Ada di belakang. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, pada tugas tersebut kita dikerjakan secara individu ya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, agar pelajaran kita berkah dan berguna, ya satu orang untuk memimpin doa ya pembelajarannya. Yang tadi siswa yang laki-laki, dan sekarang juga apa yang perempuan untuk menuntut doa. Jadi katakan bahwa adanya kesetaraan ya antara perempuan dan laki-laki. Setelah kita mengakhiri, kita pulang. Kita berdua. Kita sudah melakukan mengaplikasikan implementasi dan kegiatan security. Itu sebagai bahan bacaan ataupun bahan referensi kalian mengenai pengaplikasian dari security. Bisa kalian lihat ya, dan nanti Bapak akan mengirimkan link videonya lewat Facebook. Ya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Dari Kementerian Budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan hari Senin depan ya. Oke.
Ya. Maka kita tetap buka. Jangan terbatas mungkin kami tidak berbagai. Gua dari uang ada mau berarti Pak Ilmu. Kayaknya jaringan, Bu, Pak Dodinya. Kayaknya Pak Dodi banyak terkendala jaringan ini ya. Iya, Bu, kayaknya jaringan Pak Dodi. Iya, dari rekaman ini itu. Saya juga tadi sempat keluar jaringan. Sudah selesai nih ya, Pak Dodinya ini. Iya, kayaknya Bu sudah selesai. Tadi sudah ngumpulin. Boleh mana ya? Ya, Kak Indra ini sudah nunggu. Bu, yang handle saya ini di kantor ini, masih di bank ini ngurusin tugas. Iya, Nggih. iya. Pak Monggo, Indra monggo. dimulai aja, nggih. Nggih, Muridnya monggo sudah Bu Sri teriak-teriak. di handle. Iya, iya Bu, kasihan. Iya, iya. Kita live dulu nih ke Pak Indra sekarang. Terima kasih, Bu. Bu Nur, sudah. Sudah Bu Lucy. Bagaimana tadi? Ya, Mantap. banyak kan. Lumayan, cuman tadi agak berisik karena sekolah lagi persiapan untuk pembukaan IHT, jadi ada suara-suara musik. Saya minta maaf tadi sama Ibu Ayu sama Ibu Sri, ya nggak apa-apa katanya. Saya anak-anak aku tidak seragam. Oh, nggak apa-apa, yang penting ada Bu. Iya, Kita juga sudah berusaha, kadang anak-anak gimana ya sudah seadanya aja. Makanya Bu Ebi tadi dia bilang kenapa ini ya Bu Lucy, kenapa gurunya yang berdoa sih Bang, bukan guru Bu, itu siswa. Memang pakaiannya itu pakaian PDH tuh, setiap ini hari Senin mereka pakai. Oh, Jadi mereka ada yang datang pakai putih abu, ada yang mereka baju itu. Makanya iya. kebetulan yang berdoa, ya ini dari Bang, kenapa Pak gurunya yang berdoa sih Bang? Tidak, itu siswa. Iya. Kok dikirain gurunya? Iya, dikira gurunya yang berdoa. Saya bilang, tidak mungkin lah saya suruh gurunya. Iya lah. Tapi tidak apa-apa ya, kita sudah lewat. Iya, sudah Bu. Sudah lega tidurnya nanti malam. Ya nanti kan ada masukan juga untuk kebaikan ke depannya, untuk perbaikan ke depannya Bu. Masih di sekolah ini? Sudah baru nyampe rumah Bu. Oh iya. Soalnya Oke. saya jadi observernya juga Pak Indra ini. Oh, saya masih di sekolah, masih ada kegiatan IHT kami, tapi kami belum bergabung, masih di ini. Oh, ya kita hari Kamis berpembukaan Bu. Oh, kami sudah mulai dari hari bersamaan dengan kita hari Jumat itu. Oh, iya. Kita mau istirahat sudah. Ya, makasih banyak Bu Lucy. Mas siang.